Apakah kelompok tani lama bisa dihapus? Apakah kelompok tani bisa ditambah atau dikurangi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Info Petani Rokan Hilir, ini salah satu pertanyaan dari Kak Muhajir Mukmin ya. Apakah kelompok tani lama itu bisa dihapus? Apakah kelompok tani itu bisa ditambah atau dikurangi? Baik ya. Pertama, kelompok tani ini merupakan suatu organisasi non formal yang ditumbuhkan oleh petani untuk petani, dan manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri melalui budidaya, perkembangan dan sebagainya, termasuk juga pengorganisasian di bidang organisasi kelompok tani ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah bisa dihapus, apakah bisa ditambah atau dikurangi? Oke. Yang pertama, dalam rangka untuk penghapusan kelompok tani ini ada beberapa tahapan-tahapan atau ada beberapa ciri-ciri kelompok tani yang bisa dihapus. Yang pertama itu adalah kelompok tani yang sudah tidak aktif. Artinya kelompok tani lama yang sudah tidak aktif ya, baik itu dari segi usaha tani, tidak ada kegiatan usaha tani lagi, sudah tidak ada pendampingan, bimbingan, kemudian tidak pernah melakukan RAT, kemudian kelompok tani itu sudah pasif ya, itu bisa kita hapus atau kita kurangi atau kita nonaktifkan kelompok tani tersebut karena sudah tidak memiliki usaha, sudah tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penghapusan berdasarkan permintaan dari hasil musyawarah. Nah, misalnya kelompok tani suatu hamparan, misalnya kan bermusyawarah dan bermufakat bahwa kelompok tani ini dihapus misalnya atas hasil kesepakatan bersama. Nah, tentunya kalau hasil kesepakatan bersama ini tentu ada berita acara kesepakatan bahwa kelompok tani ini untuk dihapus. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu rekomendasi penghapusan dari instansi terkait atau instansi pembina. Nah, kelompok tani ini pembina adalah instansi terkaitnya Dinas Pertanian atau setingkatnya melalui penyuluhan, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Ini mendapat rekomendasi untuk penghapusan. Nah, ini biasanya ada sesuatu persoalan ya, mungkin tersandung dalam suatu kasus misalnya kan. Nah, itu nanti bisa mendapat rekomendasi, atau mungkin organisasi ini sudah tidak sesuai lagi dengan perundang-undangan ya. Nanti bisa didalami lebih khusus bagaimana kriteria kelompok tani yang bisa dihapus ini. Kemudian yang keempat, itu jelas tadi kita menyinggung masalah tersandung kasus hukum. Nah, misalnya ini salah satu contoh kelompok tani yang bisa kita hapus atau kita delete ya, atau kita tarik ya, itu kelompok tani yang tersandung kasus hukum. Nah, contohnya apa? Seperti ini. Usaha yang dikembangkan mungkin tidak sesuai dengan perundang-undangan ya, misalnya dia membudidayakan sesuatu tanaman yang dilarang misalnya di NKRI. Nah, ini kelompok tani bisa kita hapus ya. Kemudian mungkin usahanya sudah tidak lagi memiliki usaha yang sesuai dengan tujuan awal. Misalnya kelompok tani ini dia dibentuk di bidang tanaman pangan, dan sementara dia sudah mengarah ke mungkin yang melawan hukum atau tanaman lain, atau mungkin program-program yang diberikan semacam bantuan-bantuan misalnya, tetapi bantuan tersebut disalahgunakan. Nah, itu juga melawan hukum. Nah, ini kelompok tani ini bisa dihapus ya, atau di delete dari sistem ya. Itulah 4 penghapusan kelompok tani. Dan tentunya penghapusan ini haruslah mengacu pada syarat-syarat khusus tadi. Dan selanjutnya adalah prosedur penghapusan kelompok tani. Oke, yang pertama musyawarah tingkat Poktan. Ini kalau yang prosedurnya yang berdasarkan keinginan ya, keinginan ataupun mungkin dari aktif yang tidak aktif, atau mungkin keinginan dari kelompok itu melalui musyawarah, dan yang tidak termasuk dalam poin yang ketiga dan keempat ya. Karena yang poin ketiga, keempat itu ada tersandung khusus dan kasus, kemudian juga yang ketiga tadi tentang rekomendasi dari instansi terkait misalnya. Ini khusus kepada mengacu pada 1 dan 2, yaitu prosedur penghapusan kelompok tani. Yang pertama itu musyawarah tingkat Poktan atau kelompok tani, yaitu dibuat surat pengajuan penghapusan ya,
dalam bentuk berita acara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajukan berita acara tersebut ke instansi terkait agar Poktan kelompok tani ini dihapus ya. Itu yang prosedur yang kedua. Yang ketiga, nanti setelah diajukan, nanti tim dari pendampingan atau tim dari instansi terkait ini, Dinas Pertanian ini memverifikasi ya, memverifikasi dan evaluasi kelompok tani yang ingin dihapus ya. Kemudian setelah nanti dihapus ya, Poktan sudah disetujui misalnya dihapus dengan bukti, instansi tersebut mengeluarkan bukti berbentuk surat ya, berita acara bahwa kelompok tani ini dihapus, dan juga dihapus dari sistem Simluhtan, sistem informasi penyuluhan pertanian ya. Nama kelompok tani itu terdaftar di Simluhtan, kemudian setelah dapat rekomendasi dihapus ya. Itu cara prosedur penghapusan kelompok tani. Kemudian dampaknya bagaimana kalau setelah dihapus? Nah, ini juga perlu kita sampaikan di sini bahwa ada dampak kelompok tani itu apabila sudah dihapus. Yang pertama, hilangnya fasilitas dan bantuan dari pemerintah. Itu yang pertama. Ya, setelah kita hapus kelompok tani itu ya, kita hilangkan atau kita delete misalnya dari sistem. Kemudian sudah tidak bisa lagi mendapat fasilitas bantuan dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, terputusnya akses informasi, akses pasar, dan akses pembinaan. Nah, tidak ada lagi pembinaan-pembinaan dari penyuluh pertanian misalnya, ya kan? Tidak dapat lagi akses informasi pemasaran. Karena sudah tidak ada kelompok lagi, tidak bisa lagi memasarkan produk pertanian secara berkelompok misalnya ke koperasi dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Kemudian juga yang ketiga, hilang kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ya petani melalui organisasi kelompok tani ini. Mungkin ya selama ini kelompok taninya yang aktif misalnya kan, kemudian dihapus misalnya. Nah, ini kesempatan untuk berkembang, untuk meningkatkan kesejahteraan melalui organisasi. Apakah organisasinya sudah jalan seperti simpan pinjam dan sebagainya, ini terputus ya, hilang kesempatannya. Itu yang ketiga. Oke, itu dampak dari penghapusan kelompok tani. Kemudian bagaimana langkahnya supaya kelompok tani yang dihapus ini tetap mendapatkan kesejahteraan melalui organisasi? Yang pertama, bergabung dengan kelompok tani yang terdekat. Nah, kelompok tani sudah dihapus tadi, misalnya masih ada anggotanya yang aktif, misalnya kan anggotanya beberapa misalnya. Nah, untuk meningkatkan itu, masuk ke kelompok tani yang terdekat, yang masih aktif. Misalnya ada beberapa orang masuk ke kelompok tani yang terdekat. Nah, itu salah satu solusi. Kemudian mengubah kelompok tani menjadi bentuk organisasi lain. Nah, misalnya kelompok tani yang sudah di-delete, sudah dihapus, sudah yang tidak aktif tadi, ya tinggal beberapa itu, misalnya kan. Atau kelompok tani ini yang organisasi kelompok tani ini ingin mendapatkan akses lagi yang lebih baik, maka diubah organisasi menjadi organisasi lain seperti koperasi atau brigade atau korporasi atau asosiasi. Nah, ini bisa juga di kelompok tani diubah menjadi lembaga lain ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, aktifkan kembali. Nah, jika kelompok tani mungkin setelah di-delete ya kan, ada persoalan-persoalan tertentu, kemudian selanjutnya sudah beberapa mungkin sudah netral, sudah bagus ya kan, bentuk lagi ya kelompok tani ini supaya mendapat akses-akses tadi. Nah, itu solusinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apakah bisa ditambah, apa bisa dikurangi? Mungkin di sini kita kita ambil kesimpulan tentang anggota. Nah, anggota kelompok tani apakah bisa ditambah, apa bisa dikurang? Cara khusus ya. Yang pertama, untuk penambahan anggota itu yang pertama atas pengajuan diri sendiri. Nah, atau mungkin kelompok tani yang sudah ada tetapi belum tergabung. Nah, ini juga bisa digabungkan di kelompok tani. Kemudian harus mendapat persetujuan dari anggota melalui musyawarah, dan kemudian setelah nanti diterima, lakukan pengukuhan atau penambahan data anggota tersebut. Kemudian begitu juga sebaliknya dengan pengurangan. Nah, pengurangan dari anggota kelompok tani juga atas pertama pengunduran diri sendiri, yang kedua mungkin diberhentikan karena ada sesuatu persoalan, misalnya tidak melakukan kewajiban ya, hak dan kewajibannya, bisa juga itu diberhentikan.
atau mungkin melalui musyawarah. Nah, kelompok tani misalnya salah satu anggotanya sudah tidak dibutuhkan lagi, atau mungkin kelompok tani ini anggotanya sudah lebih maju, sudah lebih ini ya, itu bisa melalui musyawarah dikeluarkan ya. Kemudian juga dilakukan pengukuhan, pendataan kelompok tani yang sudah mengalami pengurangan tersebut. Nah, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan tentang apakah kelompok tani bisa dihapus, apakah bisa anggotanya ditambah atau dikurangi. Jadi sahabat tani, mungkin ini informasi yang dapat mencerahkan bagi sahabat-sahabat tani semua. Dan bagi sahabat-sahabat info petani lokan hilir yang lainnya, jika ingin didiskusikan tentang kelembagaan kelompok tani, silahkan ditulis di kolom komentar, dan insya Allah akan kita jawab melalui video-video baik itu TikTok maupun YouTube. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.